Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Saat ini kita dipanggil untuk menghayati kerapuhan kita sebagai ciptaan. Namun dalam kerapuhan kita itu, Tuhan tidak membiarkan kita. Dengarlah ajakan Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kasih Tuhanku,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini Rabu Abu. Dengan abu manusia diingatkan bahwa ia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Nyata bahwa manusia adalah makhluk yang fana. Tanpa Tuhan, hidup manusia tidak akan ada arti dan makna. Abu juga melambangkan pertobatan. Pertobatan yang berkenan kepada Tuhan. Seperti ketika Raja Niniwe beserta rakyatnya melakukan pertobatan dengan sungguh setelah Nabi Yunus mengingatkan mereka, Tuhan tersentuh dan mengurungkan niat menghukum mereka. Begitupun seharusnya kita melakukan pertobatan dengan sungguh dan benar. Mengungkapkan tobat diikuti dengan tindakan nyata, berbalik dari perbuatan dan kehidupan yang tidak berkenan bagi Tuhan, dan akhirnya memperoleh hidup berkemenangan di dalam Kristus Tuhan. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Kita akan merenungkan sabda Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh melaksanakan ibadah Rabu Abu. Dan dengan itu kami mulai memasuki masa Prapaskah yang akan berlangsung terus sampai Paskah, hari kemenangan Kristus. Kami akan menjalani hari-hari dan pekan-pekan dalam masa Prapaskah ini ya Tuhan. Dan kami akan dibantu merenungkan keberadaan kami melalui pewartaan sabda Tuhan. Bersabdalah saat ini mempersiapkan kami untuk menjalani masa Prapaskah
sampai dengan Paskah yang akan datang. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Guru dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan yang ke-6, dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Akan saya bacakan sabda Tuhan ini demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama memulai masa raya Paskah. Selama 40 hari ke depan kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut.
Dan selama 40 hari ke depan, kita dianjurkan untuk berpantang dan juga melakukan puasa sebagai tanda pertobatan. Nah, apa pentingnya pertobatan itu? Dan bagaimana kita harus melakukannya? Saudara kalian kasih Tuhan, kata tobat atau pertobatan bukanlah kata yang asing bagi kita. Setiap kita beribadah pada hari Minggu, kita melakukan itu, yaitu di dalam liturgi doa pengakuan dosa. Di sana kita menyadari dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, menyesalinya dan mohon pengampunan dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan kepada kita pengampunannya lewat berita anugerah yang kita dengar, yang kita terima. Tapi saudara sekalian kita tahu bahwa pertobatan itu tidak cukup dan tidak hanya kita lakukan pada hari Minggu dalam kebaktian Minggu. Pertobatan yang sejati pada dasarnya harus terus terjadi sepanjang hidup kita, bahkan setiap saat dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena setiap hari dan setiap saat kita bisa saja melakukan kesalahan ataupun berbuat dosa. Kesalahan dan dosa itu barangkali tidak kelihatan dan tidak diketahui oleh orang lain. Kita berusaha menutupinya dan kita menampilkan diri sebagai orang yang baik-baik saja. Entah itu karena angan-angan yang jahat, entah niat dan pikiran yang tidak baik, kita menutupi itu karena kita malu atau takut kalau ketahuan orang lain. Namun, saudara kalian, itu semua terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi bagi Tuhan, termasuk niat hati kita dan pikiran-pikiran kita yang jahat. Dan sesungguhnya pertobatan adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Dan oleh karena itu perlu kita lakukan dengan tulus, dengan jujur, keluar dari hati yang terdalam, termasuk yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, salah satu ungkapan penyesalan dosa, pengakuan, pertobatan yang sangat indah, sangat mendalam, sangat jujur, kita bisa membacanya dalam Mazmur pasal ke-51. Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan siapa Daud kita kenal, dia adalah seorang raja yang berhasil, raja yang besar. Pada zamannya ketika itu memerintah, wilayah Israel mencapai wilayah yang paling luas. Daud adalah raja ideal. Semua raja Israel diukur keberhasilannya atau kegagalannya dibandingkan dengan Daud ini. Tetapi walaupun Daud adalah seorang raja yang terkenal, yang populer, yang besar, namun dia seorang manusia biasa yang juga punya kelemahan, yang juga pernah berbuat dosa. Seperti manusia lainnya, Daud juga pernah melakukan kesalahan dan kejahatan sangat besar di depan Tuhan. Yaitu ketika dia mengambil Batseba, istri panglima perangnya yang bernama Uria. Sementara Uria disuruh maju ke pertempuran dan dia diletakkan di barisan paling depan sehingga Uria terbunuh. Dengan akal liciknya dan kejahatannya itu, Daud sudah melakukan dosa yang sangat besar di depan Tuhan. Dia membunuh suami Batseba dan mengambil istrinya. Kemudian Daud ditegur oleh Nabi Nathan dengan sebuah cerita. Daud sadar dialah yang dimaksudkan, kemudian Daud menyesal dan dia bertobat. Dan Mazmur 51 ini adalah ungkapan-ungkapan isi hati Daud yang sangat indah, yang sangat dalam, yang jujur, tanpa malu. Daud mengakui keberadaan dirinya yang berdosa itu. Kalau kita perhatikan Mazmur 51 yang seringkali dipakai dalam liturgi pengakuan dosa,
kita membaca di sana ungkapan-ungkapan yang luar biasa mendalam. Daud mengatakan misalnya, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu yang besar. Dia merasa sebagai orang yang malang, yang perlu mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Daud juga berkata, hapuskanlah pelanggaranku yang besar. Dia juga mengatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dan dalam dosa aku diperanakan olehnya. Daud juga tahu bahwa dengan berdosa dia hidupnya tertekan. Oleh karena itu dia mengatakan pada Tuhan, janganlah mengambil kegirangan dan selamat yang daripadamu. Berikanlah aku hati yang rela dan perbaharulah aku dengan hati yang teguh. Sekalian, inilah penyesalan dosa, pertobatan yang sejati, yang keluar dari dalam hati yang terdalam. Dan memang pengakuan dosa, pertobatan adalah urusan seseorang dengan Tuhan. Tidak usah diketahui oleh orang lain. Senada dengan pengakuan Daud, Tuhan Yesus juga menegaskan pentingnya sikap hati di dalam orang itu menyembah Allah. Bukan hanya soal pertobatan, tapi juga soal itu melakukan berbagai macam kewajiban agama yang dituntut oleh Allah. Nah, bacaan Injil kita pada sore hari ini menjelaskan hal itu. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai dengan 21 tadi menjelaskan tentang 3 macam kewajiban agama orang Yahudi. Dan setiap orang Yahudi yang saleh pasti selalu berusaha melakukan kegiatan-kegiatan agama yang diwajibkan ini. Namun kita tahu hal yang rutin kita lakukan itu bisa berdampak macam-macam. Yang pertama, kita menjadi makin pintar, makin ahli melakukannya. Namun yang kedua, kita menjadi kurang menghayati lagi. Bahkan ketika itu sudah melenceng, hanya karena kita biasa melakukannya, keliru, itu tidak kita sadari lagi. Dan dalam bacaan Injil ini kita mendengar peringatan dari Tuhan Yesus tentang 3 macam kewajiban agama tadi, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Memberi sedekah adalah salah satu kewajiban utama orang Yahudi. Dan Yesus memberikan peringatan, kalau kamu memberi sedekah, jangan dipertontonkan. Jangan diumumkan, jangan dicanangkan sampai orang-orang itu tahu. Kenapa? Karena nanti orang akan memuji kamu dan itulah upahmu. Tapi kamu tidak mendapat apa-apa dari Allah sendiri. Bahkan peringatan ini sangat dalam karena Yesus mengatakan, apa yang diperbuat oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Apa maksudnya nih? Bukankah tangan kanan dan tangan kiri itu bagian dari tubuh yang sama? Mosok tangan kiri tidak bisa tahu yang diperbuat oleh tangan kita? Maksudnya jelas, bahkan diri sendiri yang paling dekat dengan kita jangan sampai tahu. Kenapa? Itu mudah sekali menimbulkan kesombongan di dalam hati. Kalaupun tidak dipuji orang lain, diri sendiri bisa merasa, tuh lihat, saya orang yang murah hati bukan? Saya orang yang gemar memberi sedekah. Memberi sedekah harus tulus, harus rela, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Lalu bagaimana caranya memberi sedekah sampai tangan kiri tidak tahu yang diperbuat oleh tangan kanan? Bagaimana caranya? Biasanya nasihat rabi-rabi Yahudi begini. Sambil melewati pengemis, kamu merogoh uang dari saku jubahmu, jatuhkan di dekatnya tanpa melihat dan berjalanlah terus. Orang tidak tahu
Dan kamu pun juga seolah-olah tidak tahu yang kamu lakukan itu sudah memberi sedekah. Itu makna jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Intinya adalah tidak perlu dipamer-pamerkan. Melakukan kewajiban agama adalah urusan kamu dengan Allah sendiri. Kalau kamu berbuat seperti itu, Allah yang akan membalasnya. Kemudian soal berdoa, halnya sama saja. Jangan pamer supaya dilihat orang. Tetapi kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah di sana. Maka Bapamu yang tersembunyi akan melihat apa yang kamu lakukan itu dan membalasnya kepadamu. Jangan seperti orang munafik. Mereka itu suka berdoa di tikun jalan raya, di rumah-rumah ibadat supaya dilihat orang. Seperti apa tuh itu berdoa di tikun jalan raya? Saudara, orang Yahudi itu biasa berdoa sehari 3 kali. Pukul 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore, jam 3 petang. Ada aturan, kalau pada jam itu kamu belum sampai ke rumah ibadat, kamu boleh berhenti di mana saja, kalau jamnya sudah sampai, lalu berdoa di situ. Sama sahnya kalau kamu pergi ke rumah ibadat. Nah, ini peluang kesempatan orang menyalahgunakan. Saya tahu kalau ke rumah ibadat butuh waktu 10 menit. Kurang 5 menit saya baru berangkat dari rumah. Pasti nanti saya sampai ke tikungan jalan raya yang banyak orang. Tidak akan sampai ke rumah ibadat. Aturan kan boleh berhenti di situ. Nah, itulah maksudnya. Dengan sengaja saya berhenti di tikungan jalan raya yang banyak orang, lalu berdoa di sana. Itu namanya pamer. Berdoa di tikungan jalan raya. Lah kalau di rumah ibadat, bagaimana caranya pamer? Oh bisa. Itu seperti dalam Injil Lukas pasal 18 itu. Ketika dikatakan orang Farisi, pemungut cukai berdoa. Pemungut cukai berdoa dengan menepuk dadanya menyesali. Tapi orang Farisi itu menenggak ke atas, lalu isi doanya itu tidak pengakuan dosa, tapi lapor kepada Tuhan, hidupnya baik-baik saja. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10 dari penghasilanku, aku tidak sama dengan pemungut cukai itu doa yang pamer. Dan Tuhan mengatakan kalau seperti itu doamu tidak dibalas apa-apa oleh Tuhan. Intinya berdoa harus dilakukan secara tersendiri dengan Tuhan. Itu urusan kamu dengan Allah sendiri. Berpuasa sama saja. Nasihatnya adalah kalau kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jangan muram. Kalau muram orang-orang tahu ini sedang berpuasa nih, lemes, loyo, tidak bersemangat. Minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, orang tidak tahu kalau kamu berpuasa. Nanti Bapakmu yang akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi, semua yang berhubungan dengan Allah, menyembah Allah, melakukan kewajiban agama kita, pertobatan, itu adalah urusan kita dengan Tuhan dan Tuhan melihat ke dalam hati. Kenapa? Karena ini sangat penting. Kalau hatinya benar, baik, tindakannya pasti benar dan pasti baik. Tapi sebuah tindakan yang baik belum tentu keluar dari hati yang baik. Orang memberi sedekah baik, tapi bisa jadi motivasinya adalah pamrih, supaya dilihat oleh orang dan sebagainya. Hati itu yang utama. Hatinya benar, tindakannya pasti benar. Tindakannya benar belum tentu keluar dari hati yang benar. Banyak motivasi-motivasi yang buruk, yang jahat, yang dibungkus dengan tindakan-tindakan baik kita. Nah, saudara, kalau kita renungkan, bukankah kesalahan terbesar dalam hidup beragama itu adalah menjadikan agama itu sebagai pameran kepada orang lain. Biar dilihat saya saleh, biar dilihat saya itu orang yang suci, orang yang baik. Lalu orang menjadikan agama bukan untuk menyembah Tuhan,
tapi untuk memuliakan diri sendiri. Agama sebagai ajang untuk pamer kesalehan dengan simbol-simbol, dengan ritus-ritus, dengan tindakan-tindakan tertentu. Dan itu yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau agama diperalat untuk mempertontonkan kesalehan pribadi, itu tidak akan membawa kebaikan. Kita lihat saja dalam kehidupan kita bersama. Agama yang disalahgunakan untuk kepentingan lain pasti tidak membawa manfaat. Pasti akan menimbulkan hal yang buruk, baik bagi diri sendiri maupun juga bagi banyak orang. Hidup beragama yang benar, termasuk pertobatan, adalah penghayatan di dalam hati yang mewujud dalam tindakan yang baik dan yang benar. Pertobatan tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi perlu diwujudkan dalam tingkah laku keseharian, mengenali dosa dalam hati seperti Daud dan kemudian bertobat. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, yang namanya bertobat tidak hanya cukup satu kali, tidak hanya cukup setiap hari Minggu dalam ibadah di gereja, tapi pertobatan perlu terus-menerus kita lakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Oleh karena setiap hari, setiap saat kita bisa saja jatuh di dalam dosa. Dan kita perlu mengenali dosa-dosa itu seperti Daud. Dan kemudian mohon pengampunan dari Tuhan. Saudara, dosa-dosa itu barangkali tidak kelihatan oleh orang lain. Tapi kalau kita memeriksa diri kita, mungkin banyak hal yang sebetulnya kita perlu bertobat. Seperti apa contohnya? Misalnya kepura-puraan tadi. Siapa yang bisa menilai isi hati kita? Nyatanya kita kelihatan rajin ke gereja. Tapi motivasi apakah yang mendorong kita? Orang lain tidak tahu. Dan kita perlu memeriksa diri kita sampai sejauh itu. Hal lain lagi yang perlu kita pertobatkan adalah misalnya kalau hati kita itu menyimpan kebencian pada seseorang. Siapa yang tahu? Orang tidak tahu. Tapi itulah isi hati kita yang penuh dengan kebencian pada seseorang, dendam pada seseorang. Hal lain yang barangkali kita anggap sepele tetapi itu dosa juga, yaitu iri hati. Tidak bisa melihat orang lain itu senang atau bahagia. Selalu saja muncul iri hati kepada orang lain. Orang tidak tahu, tetapi kita tahu. Dan itu kita perlu sesali, dan kita perlu membuang jauh-jauh dan bertobat. Atau yang nampaknya bukan masalah, namun sebenarnya masalah, kemalasan. Kita tahu Tuhan ingin kita itu menjadi manusia yang rajin, menggunakan waktu dan talenta yang Tuhan berikan untuk yang positif. Tapi kita malas. Kita berpikir nanti, kapan-kapan, ini sulit, ini berat. Mungkin ada di antara kita yang perlu bertobat dalam soal ini. Atau yang lain ada soal bersungut-sungut, merasa kurang. Tidak pernah puas dengan berkat Tuhan. Hidupnya muram, murung. Selalu merasa kurang. Kita juga perlu memeriksa hati kita. Dan kalau kita mendapati itu ada dalam diri kita juga perlu bertobat kepada Tuhan. Atau juga memandang, melihat sesama selalu dengan kacamata negatif. Tidak pernah bisa mengapresiasi orang lain. Mungkin kita juga perlu bertobat dalam seperti itu. Sekali lagi, pertobatan perlu terus-menerus kita lakukan sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena mengikut Tuhan tidak pernah berhenti seumur hidup. Bertobat sebagai salah satu cara dalam mengikut Tuhan juga harus berlangsung seumur hidup, tidak pernah berhenti. Dan itu adalah perjuangan. Belum tentu kita itu bisa menang. Itu ada perjuangan. Oleh karena itu setiap kali gagal, setiap kali jatuh, kita perlu bertobat lagi, dan mohon pengampunan Tuhan lagi. Mulai hari ini, Rabu Abu, dan 40 hari ke depan, Tuhan
memberi kesempatan pada kita untuk memeriksa diri kita, untuk menemukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan perlu kita melakukan pertobatan yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Sampai pada saatnya kita boleh menang bersama dengan Kristus yang menang. Pertobatan adalah awal menuju kemenangan Kristus itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, sudah menjadi kebiasaan gereja sejak masa lalu untuk mempersiapkan perayaan Paskah dengan masa penyesalan atau pertobatan, pendekatan diri kepada Tuhan dan berpuasa. Masa inilah yang mulai hari ini kita masuki, yaitu masa Prapaskah. Sebab itu masa Prapaskah menjadi kesempatan yang sangat indah bagi orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa, yang merasa terpisah dari persekutuan dengan Allah, untuk kemudian mengalami pendamaian dengan Allah melalui pertobatan yang dilakukan dan pengampunan yang Allah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk menghayati masa Prapaskah dengan melakukan pemeriksaan diri, pertobatan, pendekatan diri kepada Tuhan, serta berpuasa atau berpantang. Sesaat lagi, kita akan melakukan penurunan abu di dahi kita. Kesediaan menurunkan abu di dahi merupakan tanda bahwa kita sungguh-sungguh mau bertobat, mengakui dosa kita, dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, abu menjadi simbol kelemahan atau kematian, kefanaan manusia. Abu juga melambang kepedihan yang mendalam, penyesalan, serta kesedihan dan pertobatan. Selain itu, abu dipakai pula sebagai simbol pembersihan dan penebusan dosa. Karena itu, di dalam kasih karunia Allah yang mengasihi kita, marilah kita dengan kesungguhan hati menyatakan pertobatan, yaitu menyesali dosa kita, berbalik arah dari yang salah menuju yang benar. Dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada Kristus, sang sumber kasih anugerah. Ingatlah, kita ini hanya abu dan debu, dan nanti akan kembali menjadi debu. Engkau debu, dan engkau akan kembali ke debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Betapa
Sebelum kita melakukan penurehan abu pertobatan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu atau abu ini boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kami bahwa hanya melalui salib Kristus kami sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Abu adalah simbol kerapuan manusia dan pertobatan. Ingatlah bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Saudara-saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh mau menyatakan pertobatan di hadapan Allah, marilah kita mentorehkan abu di dahi kita masing-masing. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu,
seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesal ini ku tunjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Mari kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Di dalam kasih setia-Mu kami telah digerakkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Berilah kepada kami yang pada saat ini bertekad untuk memulai perjuangan melalui pertobatan serta pendekatan diri kepada Tuhan. Kemampuan untuk melawan niat jahat dan segala hal yang tidak baik. Serta kami diperkuat dengan rahmat penguasaan diri dari-Mu. Mampukanlah kami untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Di hari Rabu Abu ini, meski hanya sebuah torehan abu di dahi, kiranya itu juga menjadi penanda kasih yang merangkul kami, bahwa kami tidak akan lagi hidup dalam kesia-siaan. Hidup kami menjadi penuh arti bersama Tuhan Sang Maha Pengampun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lengahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, kenapanya terlihatlah, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah kudengar, memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, kenapanya terlihat terang, oh syukurku diangkatnya. Abu sudah tertoreh di dahi. Itu bukan sekedar olesan atau hiasan. Biarlah abu itu menjadi pengingat akan hakikat kita yang rapuh dan fana, serta kelangsungan hidup kita yang hanya bergantung pada anugerah Allah. Kasih-Nya yang teguh dan tak berbatas itulah
yang menjadi tempat kita berpaut dan bersandar, yang membuat kita diangkat dari lembah kekelaman dosa. Syukur pada Allah. Sekarang, pergilah dalam damai sejahtera, jalanilah hidup pertobatanmu. Janganlah kamu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kami siap melakukannya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.